Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua, senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau Fadilatul Ustaz Haji Sulaiman M. Hasan LCMA. Jadikan tontonan kita yang layak menjadi tuntunan dan mengajak kepada semua abang, kakak, bapak, ibu, jamaah, adik-adik dimanapun berada, ikuti kajian-kajian guru kita Ustaz Sulaiman M. Hasan melalui channel Sulaiman M. Hasan Channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, komen. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak dari orang yang tidur tadi malam, dia tidak bangun sampai pagi ini, bahkan sampai kapanpun, dan dia baru akan dibangunkan oleh Allah ketika hari kiamat nanti. Jadi senantiasa kita bersyukur karena peluang yang Allah berikan kepada kita itu hanya sekali. Ketika peluang itu sudah tidak ada, maka hilang kesempatan itu. Karena apapun dalam hidup kita, kesempatan hanya dimiliki oleh seseorang itu satu kali. Jadi ketika kesempatan itu sudah tidak ada, kita tangisi dengan air mata darah sekalipun, maka kesempatan itu sudah tidak ada. Ibarat orang mengatakan tidak ada gunanya menangisi nasi yang sudah jadi bubur. Betat tamo air mata darah, hai buka je ke bubur. Jak pergi ada mah? Tak ke paju bubur, kan paju bubur. Jadi selanjutnya selawat yang beriring dengan salam senantiasa kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi Nabi itu tidak hanya menjadi rahmat kepada manusia. Jadi binatang sekalipun itu ada rahmatnya dengan diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun dalam hidup ini tidak hanya mempunyai muamalah yang baik dengan manusia, bahkan juga kita harus punya interaksi yang baik juga dengan binatang. Jadi tidak boleh juga semena-mena kita dengan binatang. Karena ada orang yang dia itu masuk neraka gara-gara binatang, dan ada juga yang Allah masukkan seseorang dengan rahmatnya gara-gara binatang. Makanya di dalam fikih itu juga diatur bagaimana kita berinteraksi dengan binatang. Tidak boleh kita kencing di dalam lubang semut. Tidak boleh juga misalnya kita kencing di tempat-tempat tertentu, buang air besar di tempat-tempat tertentu. Kalau itu bisa mengganggu kenyamanan, ketentraman manusia yang lain. Makanya menjadi rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk orang Islam, untuk orang kafir saja Rasul juga diutus untuk mempunyai hubungan yang baik. Maka kita tidak boleh sok juga ketika berhubungan hubungan baik dengan sesama Islam bagus, tetapi ketika kita punya tetangga yang kebetulan misalnya tetangga kita itu non muslim, kita juga harus punya hubungan yang baik dengan mereka. Kami waktu belajar di Mesir dulu, ada juga tetangga-tetangga yang memang bukan orang Islam, tapi tetap harus berkomunikasi yang baik. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, bahkan guide yang dipakai oleh baginda Rasul itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dia yang tahu jalan tikus kalau ibarat kita. Dia yang tahu seluk-beluk jalan yang bisa sampai cepat. Itu yang dipakai di situ adalah apa? Jasa. Jadi ketika jasa yang dipakai, siapapun boleh. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu ibaratnya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali
golongan yang ketiga atau poin yang ketiga dari 7 golongan yang mendapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang ketiga yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu laki-laki yang senantiasa hatinya itu terpaut, terpikat dengan masjid. Golongan yang pertama pemimpin yang adil, golongan yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang saban hari dia tumbuh berkembang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi yang ketiga ini laki-laki yang hatinya terpikat dengan masjid. Makanya kalau di dalam ayat Al-Quran pun digambarkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Maka barometer iman itu apa? Pergi masjid. Orang yang pergi ke masjid tiap hari itu orang beriman. Tapi kalau mau lihat orang Islam, itu lihat nanti ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Itu orang Islam tuh. Ketika di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha kan banyak tuh orang-orang yang tak pernah ke masjid pun, di hari raya Idul Fitri itu mereka pergi keluar. Dan memang itu sunnah untuk kita meramaikan salat hari raya sembari nantinya mendengar khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Tetapi itu hanya sebatas untuk melihat orang Islam. Tapi kalau untuk melihat orang beriman, maka lihatlah ketika dia bolak-balik ke masjid. Mau lihat orang beriman bukan yang duduk di kafe. Mau lihat orang yang beriman bukan yang sering nongkrong di jalan. Tetapi kalau mau lihat orang beriman di mana? Ada enggak dia bolak-balik ke masjid? Tapi kalau misalnya hanya hari Jumat saja ke masjid, itu belum masuk dalam kategori orang beriman. Kalau hanya pergi hari Jumat saja ke masjid, belum masuk dalam kategori orang yang beriman. Karena di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan may ya'taddu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Artinya apa? Ketika engkau melihat orang itu bolak-balik ke masjid, pergi pulang ke masjid, tiap masuk waktu ke masjid, bahkan sebelum azan udah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, persaksikanlah oleh kalian dialah orang yang beriman. Itu baginda Rasulullah yang menyebutkan. Makanya kalau mau lihat orang beriman, ya tinggal lihat aja. Dia senantiasa bolak-balik masjid, menasah, musalla. Jadi tempat di mana azan berkumandang. Warka'u ma'ar raki'in. Ketika Allah menggambarkan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ketika rukuk bersama orang-orang yang rukuk itu di mana? Ya di masjid, di menasah, di musalla. Kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada orang munafik, dia ingin buat masjid tandingan yang disebut dengan Masjid Dirar. Jadi ketika masa Rasul dulu ada orang munafik, dia juga mau buat masjid. Tapi masjid tandingan, bukan atas dasar takwa. Ada masjid yang memang dibuat untuk takwa, tetapi ada satu lagi masjid tandingan. Makanya jangan heran juga dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika terjadi konflik antara kepengurusan masjid, kadang-kadang berinisiasi juga untuk buat masjid lain, berinisiasi untuk buat masjid baru, masjid tandingan. Tapi tidak bisa juga kita klaim bahwa orang ini orang munafik, tidak. Tetapi yang diinginkan apa? Masjid yang ada, bagaimana kita memakmurkan masjid tersebut, menghidupkan masjid tersebut. Kalau di Aceh ini tidak ada kurang masjid. Bahkan bisa dipastikan masjid-masjid yang ada di Aceh ini termasuk masjid-masjid yang indah. Termasuk masjid-masjid yang indah, masjid yang bagus dari segi infrastruktur, dari segi fisiknya. Sangat luar biasa. Namun kalau kita melihat konteks ayat tadi, innama ya'muru masajidallah,
Man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid di sini tidak hanya sebatas fisiknya, tidak hanya memperindah fisik, tetapi yang jauh lebih penting dari fisik apa? Isi di dalamnya. Nah, misalnya kalau pada salat subuh saja masjid itu ditutup, tidak ada makna indah masjid tersebut. Ataupun ada sebahagian masjid hanya dibuka ketika hari Jumat. Ada, bukan tidak ada. Ada sebahagian tempat itu masjid kapan dibuka? Hari Jumat. Syukur-syukur ada sebagian juga dibuka ketika maghrib. Misalnya ketika kita pergi ke daerah-daerah tertentu, tidak hidup 5 waktu masjid itu. Tidak hidup 5 waktu. Kenapa? Ya itu persoalannya. Itu menjadi persoalan bersama. Bagaimana caranya masjid bisa hidup 5 waktu? Karena sebetulnya masjid yang tidak hidup 5 waktu tidak boleh didirikan Jumat di masjid itu. Karena syarat untuk mendirikan Jumat di masjid tertentu, itu menurut sebagian mazhab, itu 5 waktu harus hidup. Nah, jadi tidak boleh juga dibuat masjid hanya untuk pelaksanaan salat Jumat saja. Tidak sempurna syaratnya menurut sebahagian mazhab. Nah, jadi hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kita ini bisa mengupayakan hati kita ini selalu terpaut dengan masjid. Hati kita ini selalu terpikat dengan masjid. Kalau ibarat ikan, ikan selalu hidup di dalam air. Maka ikan yang selalu dalam air itu dia pasti akan baik-baik saja. Nah, akan hidup dengan baik. Tapi coba kalau ikan sudah dinaikkan ke darat, itu tidak lama lagi bertahan hidupnya. Begitu juga kita manusia ini yang beriman, kalau kita tidak kembali ke rumah kita yaitu ke masjid, maka dipastikan hidup kita ini tidak baik-baik saja. Nah, dipastikan hidup kita tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ibarat ikan yang tidak betah di air akan mati, maka orang yang tidak betah dengan masjid juga berpotensi untuk mati. Nah, mati jangan kita maknai hanya mati fisik, tetapi mati hati. Karena kalau hati itu sudah mati, lain tidak berfungsi. Maka digambarkan masjid itu kan hatinya kampung. Masjid itu digambarkan sebagai hatinya untuk satu kampung. Kalau masjidnya hidup, maka hati orang kampung itu baik, hidup. Tapi kalau masjid yang ada di satu kampung itu tidak hidup, maka sama halnya dengan hati orang kampung itu sudah mati. Kalau di dalam Al-Quran itu ada satu surah, yang surah itu merupakan hatinya Al-Quran. Surah apa itu? Surah Yasin. Surah Yasin itu diibaratkan dengan hatinya Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak baca surah Yasin. Lebih-lebih ketika malam Jumat, ataupun ketika ada orang sedang sakit. Makanya Yasin itu merupakan qalbul Quran. Istilahnya hatinya Al-Quran. Maka begitu juga masjid ini adalah hatinya kampung. Kalau kita ingin lihat bagus tidak bagusnya satu kampung, maka lihat saja hidup atau tidak masjid yang ada di kampung itu. Itu ukurannya. Jadi tidak ada cerita misalnya kita bilang masjid kampung itu bagus sekali, luar biasa, hidup tidak masjidnya? Oh, tidak hidup. Tidak baik dalam catatan Rasul, ya. Maka kenapa? Karena tidak ada barometer iman di situ. Tidak ada orang-orang yang betul-betul yang beriman yang memakmurkan masjid. Walaupun dari infrastruktur lainnya sudah bagus, tapi kalau memakmurkan masjid tidak bagus, maka dia tidak bagus. Maka termasuklah dalam kategori tadi, poin yang ketiga ataupun golongan yang ketiga yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kenapa disebutkan terpaut dengan masjid? Karena masjid itu tempat yang mulia, tempat malaikat, tempat untuk sujud. Jadi masjid itu tempat mulia. Ada malaikat yang senantiasa mendoakan keampunan, mendoakan rahmat
bagi orang-orang yang ada di dalam masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi malaikat. Misalnya kita ini setelah solat kita menunggu. Jadi ada malaikat. Jadi setelah solat kita menunggu. Jadi ada malaikat yang mendoakan kepada kita, mendoakan keampunan, mendoakan rahmat. Cuman ada yang bertanya, kenapa kita tidak pernah berpapasan dengan malaikat? Tidak pernah ketembung kita sama malaikat? Karena beda unsur penciptaan. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya. Ibarat kita sekarang ini kan ada lampu ini di atas kita ini. Ada pernah kita ketabrak sama lampu? Walaupun dipenuhi satu ruangan ini lampu yang begitu terang, tapi kita kan tidak pernah ketabrak sama lampu. Karena lampu itu cahaya menerangi. Malaikat juga ada bersama kita. Kalau misalnya ditanya sama anak-anak kita, kenapa kita tidak pernah ketabrak sama malaikat? Kenapa kita tidak pernah berpapasan dengan malaikat? Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Walaupun malaikat penuh mengisi ruang-ruangan yang ada ini, kita tidak bisa lihat malaikat, tapi yakin malaikat itu bisa melihat kita dan mencatat semua amal kebaikan kita. Jadi semua amal kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Jadi tidak perlu takut kita. Tidak perlu takut misalnya kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ada orang yang beranggapan sebaiknya akan langsung dapat balasan cash, upah cash ya. Karena orang kalau beribadah itu yang diinginkan apa? Seharusnya kan langsung dapat imbalan. Ibarat orang bekerja. Orang bekerja, setelah dia bekerja langsung dapat upah, dapat gaji. Ini kok enggak ya? Kok kita misalnya habis salat, tapi kok enggak langsung diberikan? Misalnya habis salat subuh, seharusnya kan kita langsung dapat. Oh, berjamaah dapat 27. Oh, tadi kita ada salat fajar misalnya, qabliyah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha misalnya. Salat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian saya bertanya, kalau sekiranya habis kita salat ini, begitu kita mau keluar ada malaikat yang berdiri di pintu. Malaikat langsung kasih cash pahala kita. Misalnya pahala salat fajar segede dunia. Kira-kira mau kita taruh di mana? Begitu kita keluar, misalnya dipanggil, Pak Jul, Pak Adeline, ini pahala salat fajar kamu. Saya kasih, jangankan dikasih segede dunia, dikasih segede rumah aja atau segede menasa ini. Oke, ini kamu bawa pulang aja tidak bisa. Bawa pulang saja tidak bisa. Maka di sini ada keimanan. Kita harus yakin, kita harus beriman. Yang diharapkan kepada kita apa? Kita harus yakin bahwa pahala itu ada. Nanti pada saatnya kita akan terima. Misalnya kalau di dalam ayat kematian kan selalu digambarkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kapan pahala dari amal kita baru disempurnakan, baru diberikan, dicukupkan? Di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita memang bisa dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan syurga, itulah kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya. Sementara kehidupan di dunia ini adalah apa? Hanya tipu daya saja, hanya kenikmatan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur itu kan ibarat anak-anak buat rumah-rumahan. Ibarat anak masak-masakan, apa yang dia masak? Bukan nasi. Yang dia masak apa? Daun-daun entah apa. Di mana dia dimasak? Di dalam tempurung. Di mana dia masak? Di dalam beruk kriung. Anak-anak hidup tunggu. Itulah ibaratnya.
rumah yang kita bangun, kenikmatan semua yang kita miliki itu mata'ul ghurur, kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Ibarat anak-anak main masak-masakan, main-mainan, semua itu hanya permainan saja, tidak ada yang betul, tidak ada yang serius. Jadi semoga bermanfaat. Jadi semoga kita semua akan menjadi ahli masjid, akan senantiasa hati kita terpaut dengan masjid. Dimanapun kita berada, ketika sampai waktunya, maka kita salat fardu di masjid secara berjamaah seperti yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita berharap dan kita berdoa kita termasuk nanti yang akan mendapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.